Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya dan tetap semangat belajar. Baik, pagi ini anak-anak akan belajar di rumah dengan ditemani oleh Bu Mimin ya. Bu Mimin mengajar di SD Negeri Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Madia, Cirebon ya. Anak-anak, seperti sudah kita ketahui bersama, kita masih dalam masa pandemi COVID ya. Jadi Ibu harap anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya yang pertama, anak-anak harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Kemudian yang kedua, anak-anak juga ketika harus keluar rumah jangan lupa memakai masker. Yang ketiga, anak-anak harus menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kemudian yang paling penting diantaranya anak-anak juga harus makan makanan yang bergizi ya, misal buah-buahan dan sayur-sayuran. Anak-anak, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, Bu Mimin pandu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil Muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak diberi kemudahan untuk memahami materi kali ini ya. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak sudah tahu belum hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang ditampilkan ya. Diharapkan setelah belajar anak-anak akan mencapai tujuan pembelajaran ini ya. Kemudian di sini ada gambar anak-anak sedang sedang menyiram tanaman ya. Nah, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, coba anak-anak kira-kira apa ya yang harus kita lakukan supaya tumbuhan menjadi subur? Ya, di antaranya adalah kita harus rajin menyiram ya, seperti kegiatan anak-anak ini. Menyiram tanaman pagi atau sore hari. Kemudian jangan lupa sekali waktu diberi pupuk ya supaya subur. Kenapa nih anak-anak harus menyayangi tumbuhan? Karena tumbuhan itu sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Di antaranya sebagai sumber pangan ya kan, sebagai sumber bahan untuk obat-obatan dan lain-lain ya. Anak-anak, di sini ada cerita ya. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, jadi setelah Siti pergi ke perpustakaan, dia menemukan buku yang di dalamnya ada petunjuk cara perawatan melati. Ya, kita lihat apa saja yang ada dalam buku itu. Nomor 1, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Nah, ini ada potnya, susun pecahan batu bata merahnya di bawah ya. Kemudian langkah selanjutnya, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Jadi setelah di bagian dasar diisi dengan pecahan batu bata merah, kemudian di atasnya campurkan ya pasir, tanah, dan pupuk kandang ya dengan bagian yang sama ya. Kemudian langkah ketiga adalah masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Nah, ini lihat nih, di sini ada batu bata merah, ini campuran pasir ya, tanah dan pupuk kandang. Kemudian bibit tanamannya kita simpan di sini. Kemudian sisakan sedikit media ya yang ada, artinya supaya
tanaman ini bisa beradaptasi ya. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru ya. Kemudian yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh ya, sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman seperti ini ya. Diisinya cukup seperti ini, sisakan sekitar 2 cm untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Nah, seperti ini, jadi tidak miring-miring ya. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Jadi menyiramnya jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak, tumbuhannya akan apa nih? Akan layu ya. Kemudian yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Potnya setelah ditanam, bersihkan luarnya ya, biar rapih, biar bersih ya. Kemudian tadi anak-anak sudah membaca ya cara penanaman pohon melati. Di sini Bu Mimin tampilkan soal ya yang berhubungan dengan petunjuk perawatan tanaman melati tadi. Kalau yang isinya sesuai kita beri tanda centang ya. Kalau tidak diberi tanda centang. Kita mulai nomor 1. Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Itu cocok tidak anak-anak? Sesuai tidak? Betul ya, di petunjuk tadi batu bata merah disimpan di dasar pot. Kalau betul, anak-anak beri tanda centang. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Betul apa tidak? Betul ya, media tanamnya ada pasir, ada tanah, dan pupuk kandang. Kalau sesuai, kita juga beri tanda centang. Kemudian kita lihat ke soal ketiga. Pupuk kandang harus dicampur dengan lebih banyak daripada tanah dan pasir. Betul apa tidak? Tidak ya, karena di petunjuk tadi apa? Pasir, tanah, dan pupuk kandang itu jumlahnya harus seimbang, harus sama. Berarti kita beri tanda centang tidak anak-anak? Tidak ya. Nah, itu ya, jadi kita coba kerjakan 3 soal dulu, sisanya anak-anak nanti kerjakan sendiri di rumah ya, secara mandiri. Kemudian tadi kan Siti mencoba menanam pohon melati ya dengan melihat petunjuk dari buku yang ada di perpustakaan. Nah, Siti sekarang ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Dia bertanya kepada penjual tanaman ya, jadi dia melakukan wawancara ya. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Ya, seperti Siti nih. Siti pengen tahu cara merawat bunga mawar. Dia datang ke orang yang menjualnya ya, ke bapak yang menjualnya ya. Siti melakukan wawancara. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Nah, ya itu anak-anak silakan ini ya, cari ke penjualnya atau ke buku, bisa mencari di buku, tanyakan ya kepada penjualnya atau membaca di buku. Misal anak-anak pengen mengetahui cara menanam pohon mangga atau apa, silakan ya. Yang penting kita bisa memelihara pohon dengan baik dengan cara apa anak-anak? Ya, diantaranya dengan cara menyiram ya, dengan cara memberi pupuk dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada gambar pohon sirih nih ya, pohon sirih. Di sekolah Siti ditanami pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan ya. Jadi Siti ingin mengukur pohon sirih dengan menggunakan alat bantu garis bilangan ya. Ya, sekarang kita berlatih ya anak-anak ya. Anak-anak sudah tahu belum garis bilangan itu seperti apa? Nah, ini bentuknya ya. Jadi ada garis panjang ya, dimulai dari angka 0. Kemudian di garis ini anak-anak beri titik ya, di mana jarak setiap titiknya itu sama panjang.
kemudian beri angka di mana semakin ke kanan angkanya akan semakin besar ya. Nah, seperti ini dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, anak-anak di sini juga Bu Mimin tampilkan ada soal ya. Silakan anak-anak isi ya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, di sini disajikan garis bilangannya. Ada angka-angka yang sudah ada, kemudian ada juga huruf nih. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Yang anak-anak harus ganti dengan angka ya. Bagaimana caranya? Kita mulai. Di sini ada angka 0. Angka 0 itu kalau ke kanan kita melangkah satu satuan ya. Jadi huruf S itu kita ganti dengan angka berapa setelah angka 0? Ya, siapa yang tahu? Ya, setelah angka 0 adalah angka 1 ya. Kemudian setelah 1 adalah 2, melangkah satu satuan lagi ke huruf L. Berarti huruf L itu angka berapa nih anak-anak? Angka 3 ya. Kemudian dari L melangkah satu satuan menjadi 4, 4 melangkah satu satuan menjadi R. Huruf R-nya kita ganti dengan angka 5 ya. Kemudian tambah satu satuan lagi menjadi 6, melangkah satu satuan lagi jadi 7, melangkah satu satuan lagi dengan huruf I ya. Huruf I-nya kita ganti dengan angka 8. Dari huruf I melangkah satu satuan menjadi 9. 9 itu melangkah satu satuan lagi dengan huruf H ya. Huruf H-nya kita ganti dengan angka 10 ya. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A. Nah, ini anak-anak, misal pohon sirihnya itu kita mulai tulis dengan huruf A pada angka 0 ya, di bawah angka 0. Setelah beberapa waktu panjang pohon sirih ada di posisi B. Nah, kita lihat posisinya pohon sirih itu menjadi di posisi B karena semakin berkembang ya, jadi semakin panjang. Nah, dari posisi A menjadi posisi B berpindah sebanyak 2 satuan ya kan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya seperti ini. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 0 melangkah 2 satuan, nah, akhirnya jumlahnya adalah 2 ya. Nah, sekarang Bu Mimin tampilkan ada beberapa contoh soal. Kita kerjakan soal nomor 1 ya. Selesaikan penjumlahan di bawah ini dengan menggunakan garis bilangan. Di sini soal nomor 1 adalah 5 ditambah 2. Berapa hasilnya? Nah, kita coba dengan garis bilangan ya. Di sini 5, berarti kita langkahkan dari 5 satuan dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tarik garis seperti ini. Ya, 5 langkah ke kanan. Kemudian ditambah 2. Berarti kita juga melangkah 2 satuan. 1, 2. Hasilnya adalah 7 ya. Jadi 5 ditambah 2 adalah 7. Ini contoh pengerjaan nomor 1. Sisanya nanti anak-anak kerjakan di rumah ya. Nah, kerjakan secara mandiri di rumah. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Ini contoh motif tumbuhan ya anak-anak ya. Di sini ada daun, ada bunga, dan ada warna-warna yang menarik. Ini adalah contoh gambar dekoratif ya, di mana unsur utamanya adalah ini ya, unsur utamanya adalah garis ya, misalnya garis lengkung, dan ada juga warna. Nah, contoh motif hias daun dan bunga itu bisa kita tampilkan seperti ini. Bu Mimin tampilkan 2 contoh ya. Nah, ini gambarnya sangat menarik ya anak-anak ya. Ada warna-warnanya yang bagus-bagus, jadi enak dipandang. Kemudian di sini juga ada gambar Dayu sedang berbincang-bincang, bercakap-cakap ya dengan ayah dan ibunya ya. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing.
Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ada ibu, dan anak ya. Tentunya anak-anak masih ingat ya bahwa di dalam keluarga itu ada keluarga inti. Ya, keluarga itu tuh siapa saja? Ada ayah, ada ibu, dan ada anak ya. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman ya. Jadi Dayu di rumah selain belajar, dia bertugas menyiram tanaman. Nah, berdasarkan gambar yang tadi ya, anak-anak bisa tahu ya apa pengertian dari hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Nah, kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, supaya anak-anak lebih paham apa itu hak, apa itu kewajiban, Bu Mimin tampilkan video ya. Nah, silakan anak-anak simak ya. Hai adik-adikku yang selalu ceria dan bahagia. Kali ini kita akan menyimak contoh hak dan kewajiban yang lain dari setiap anggota keluarga. Ayo, kita simak bersama-sama. Adik-adik, berikut adalah hak dari setiap anggota keluarga. Hak ayah: dihormati seluruh anggota keluarga. Hak ibu: perintahnya ditaati anak-anak. Hak anak: terpenuhi kebutuhan hidupnya. Adik-adik, berikut adalah kewajiban dari setiap anggota keluarga. Kewajiban ayah: mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kewajiban ibu: mengurus keperluan rumah tangga. Kewajiban anak: berbicara dengan sopan dan santun. Nah, itulah hak dan kewajiban. Baik. Nah, setelah anak-anak menyaksikan video tadi, tentunya anak-anak sekarang sudah paham ya, apa itu kewajiban, apa itu hak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada percakapan antara Siti dan Lani, di mana mereka sedang bercakap-cakap tentang membuat dan merawat tanaman gantung ya. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru, kata Siti. Setuju Lani, kasihan tanaman-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup, jawab Siti. Tanam-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya, kata Lani. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Tanya Siti. Bola plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman, jawab Lani. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, yang pertama kita potong bagian bawah botol. Kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong, jawab Lani. Baik, setelah itu tanya Siti lagi ya. Buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol, jawab Lani. Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Itulah percakapan Lani dan Siti ya tentang membuat pot gantung. Nah, ini contoh gambarnya anak-anak ya.
sekarang kita sudah sampai ke kesimpulan ya anak-anak ya. Apa itu kesimpulannya? Yang pertama, kita harus menyayangi tumbuhan karena tumbuhan telah memberikan manfaat kepada manusia. Yang kedua, perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan, ya kan? Yang ketiga, salah satu cara menghitung penjumlahan adalah dengan menggunakan garis bilangan. Yang keempat, unsur-unsur dasar, unsur-unsur dalam karya dekoratif, diantaranya garis dan warna. Kelima, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing sesuai dengan perannya di dalam keluarga. Nah, sekarang kita sudah sampai ke materi terakhir ya. Di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab ya. Sekarang kita jawab bersama-sama aja ya anak-anak ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada siapa? Ya, siapa yang bisa? Ada yang tahu? Iya, betul. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Buatlah garis bilangan untuk penjumlahan berikut. 2 ditambah 3. Hasilnya berapa anak-anak? Nah, kita buat garis bilangannya ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. 2 satuan ke kanan ditambah 3 satuan ke kanan. Hasilnya adalah 5 ya. Kemudian nomor 3. Mengurus rumah tangga merupakan kewajiban dari, coba siapa yang lain gantian, siapa yang bisa jawab? Iya, pinter. Jawabannya adalah ibu ya. Kemudian soal keempat adalah warna apa saja yang digunakan pada motif bunga di bawah ini. Nah, anak-anak perhatikan nih, ada warna apa saja. Jawabannya adalah warna apa anak-anak? Iya, pinter semua ya. Ada warna merah, hijau, dan biru ya. Alhamdulillah, materi pada pagi ini sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.